kita harus putuskan mau buang duit itu atau kita pakai buat lawan mereka. Nah, ide bagus tuh. Halo Bang Daus, ini Fadil. Abang bisa bicara bebas kan sekarang? Iya Fadil, aman, bicara saja. Saya lagi di tempat aman. Ada apa emang? Kamu udah dengar kabar terbaru? Kabar? Bang, di sini saya nggak tenang. Saya dengar si Jampang tewas, terus Ucok dibawa polisi. Acil juga keseret-seret. Ini beneran gara-gara rencana kita, Bang. Kok jadi berdarah begini? Hahaha, tenang saja Fadil. Jangan cengeng, semua berjalan lancar. Bahkan jujur saja ini di atas ekspektasi kita. Si Jampang memang harus jadi tumbal supaya Pak Broto panik. Tapi Bang, kalau polisi nemu bukti lebih banyak, saya takut Acil kena getahnya. Dia kawan saya Bang. Acil itu cerdik, dia bakal selamat. Sekarang dengerin saya, kita tinggal tunggu waktu saja. Pak Broto sudah di ujung tanduk. Terus kalau kondisinya masih begini, kapan saya bisa balik ke sana? Saya udah capek sembunyi di Jakarta terus kayak buronan. Kamu nggak usah banyak tanya dulu. Sabar sedikit lagi, begitu semuanya bersih dan Pak Broto tumbang, kamu bisa pulang ke Jakarta dengan tenang. Paham Bang, tapi tolong jangan sampai ada nyawa lagi yang melayang, apalagi nyawa teman saya. Dunia hitam gak kenal kata tolong Fadil. Sudah dulu. Sial, kenapa saya bisa seceroboh itu? Darah si Jampang. Kalau polisi beneran bisa buktiin itu darah dia, habis saya. Pak Broto pasti bakal lepas tangan biar dia selamat sendiri. Saya nggak mau busuk sendiri di sini. Jadi gimana dok hasilnya? Hasilnya sudah keluar Pak. Tidak ada keraguan lagi. DNA dari bercak darah di koper itu 90% identik dengan sampel darah milik mayat yang ditemukan di Jalur Lintas Selatan kemarin. Itu fix darah Pak Jampang. Sial, berarti Jampang benar-benar dihabisi saat memegang koper itu. Dugaan kita soal pembunuhan berencana makin kuat. Pak, sebenarnya ini kasus apa? Darah sebanyak itu di dalam koper berisi uang miliaran. Ini bukan sekedar perkelahian preman biasa kan? Ini kasus besar dok. Jauh lebih besar dari yang kita duga. Melibatkan jaringan logistik dermaga, melibatkan jaringan logistik Pak Broto, penggelapan barang, dan uang tunai dalam jumlah yang tidak masuk akal. Mungkin melibatkan banyak orang di belakang layar, termasuk nama-nama besar di kota ini. Pantas saja, luka di leher Jampang itu sangat spesifik. Hanya bisa dilakukan oleh orang yang tahu pipik mematikan. Kasus ini bakal jadi sorotan publik kalau sampai bocor. Nah, itu yang kami takutkan dok. Kami harus cari tahu motifnya kenapa Jampang dibunuh. Dan uang sekoper itu, uang apa sebenarnya? Apakah hasil narkoba, selundupan, atau uang suap? Motifnya pasti terkunci di dalam uang itu. Terima kasih dok. Hasil tes ini adalah tiket saya untuk membuat Ucok bicara. Saya pamit dulu. Ada anjing yang harus saya paksa menggonggong malam ini. Oke, siap Pak. Kamu mau mengilak apa lagi Ucok? Darah di koper itu identik 900% dengan darah Jampang. Koper itu ditemukan di kantor bos kamu. Dan bos kamu sendiri yang menanyakan koper itu ke kamu di depan kami. Kamu pikir kami bisa kamu bodohi? Itu Pak, saya cuma nemu koper itu di samping mayatnya. Saya niatnya mau amankan aset perusahaan. Amankan aset, tapi ada darah memercik ke dalam. Itu artinya koper itu terbuka saat eksekusi terjadi. Jujur saja, siapa yang membunuh Jampang? Siapa yang menyuruhmu? Jika saya menyeret nama Pak Broto, bisnis besar di udara akan hancur. Dan saya tidak akan punya tempat berlindung lagi. Jika saya bicara jujur soal transaksi 2,5 M itu, polisi akan membongkar seluruh bisnis gelap kita. Satu-satunya jalan, saya harus pasang badan. Oke Pak, saya mengaku. Memang saya yang bunuh Jampang. Hahaha, akhirnya kamu ngaku juga. Tapi
Kamu ngelakuin sendiri. Siapa yang menemani kamu saat itu? Pak Zain atau anak buah yang lain? Saya sendiri, nggak ada orang lain. Saya tetap dia di jalan lintas selatan. Saya nyuruh dia turun, tapi dia melawan. Apa motifnya? Kenapa kamu sampai harus membunuhnya? Uang itu, uang apa sebenarnya? Dia mencuri uang operasional perusahaan, Pak. Dia juga bawa mobil inventaris. Saya emosi karena dia pengkhianat. Saya sebenarnya tidak niat untuk membunuh, sumpah. Tapi pas saya mau ambil kopernya, dia melawan dan mau pukul saya pakai kunci roda. Saya pasti bela diri lah. Saya pukul dia. Saya tidak nyangka dia bakal mati. Kamu yakin cuman sendiri? Iya, Pak. Saya melakukannya sendiri tanpa bantuan siapapun. Oke, kalau begitu sudah jelas kamu akan mendekap di penjara. Dan untuk waktu penahanannya kami akan putuskan setelah pengusutan kasus ini benar-benar selesai. Selamat menikmati waktu di penjara. Kampret, lagi dan lagi kembali ke tempat ini. Ya, tapi saya yakin Pak Broto nggak bakal diam saja. Gimana menurutmu? Dia mengaku secepat itu, tapi sepertinya ada yang janggal. Alasannya masuk akal sih. Masalahnya, pengkhianatan di dunia kerja kasar seperti di gudang itu biasa. Tapi ada sesuatu yang tidak sinkron. Kalau cuma uang operasional, kenapa jumlahnya sampai miliaran? Dan kenapa Pak Broto kelihatan panik sekali soal oper itu? Saya juga berpikiran seperti itu. Ucok itu tipe anjing penjaga. Sepertinya dia pasang badan buat bosnya. Dia mengaku sendiri supaya kita berhenti menyelidiki orang lain. Saya yakin motif sebenarnya bukan cuma soal mobil atau uang curian biasa. Ada sesuatu yang lebih besar yang mereka sembunyikan. Darah di koper itu berpula percikan, bukan bekas perlawanan tumpul biasa. Gampang dieksekusi dengan teman. Ini PR besar buat kita. Tunggu dulu. Kamu ingat kasus Ko Acin tahun lalu kan? Pemilik warung yang ditemukan mati tidak wajar di rumahnya. Koh Acing? Oh, yang mati tertimpa lemari itu ya. Tapi kematiannya juga janggal sih. Bukan cuma itu, sebelum dia mati, Ko Acing itu informan kita, mata-mata kita di kampung Baglok. Dia yang kasih bocoran soal galur narkoba skala besar. Dan tebak siapa? Yang waktu itu jadi target utama penyelidikan kita, tapi selalu lolos karena kurang bukti. Jangan bilang kalau... Pak Broto juga dan si Ucok. Kita sedang menyelidiki orang yang sama, tapi lewat pintu yang berbeda. Jadi maksud kamu kematian Koh Acing dan Jampang ini ada kaitannya? Jampang itu salah satu buruh Pak Broto. Mungkin dia tahu terlalu banyak soal rahasia di gudang itu. Atau mungkin dia mencoba berkhianat seperti Koh Acing. Sangat mungkin. Lihat pulanya, Koh Acing mati tanpa jejak kekerasan yang jelas. Jampang mati dengan luka yang dokter sendiri bingung menentukannya, bersih dan mematikan. Pantas saja Ucok mau pasang badan. Dia tahu kalau dia buka mulut soal apa motif aslinya, dia gak bakal cuman di penjara, tapi bakal dilenyapkan kayak Koh Acing. Kalau begitu, buat panggilan ke Pak Broto sekarang untuk ke kantor. Kita perlu bicara sama dia.